Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kris Ayu Kusmawati, guru di SD Negeri Tawanganom 2 Magetan, peserta calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Magetan. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Dalam program guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Fitri Nurdiani sebagai pengajar praktik dan Ibu Suginah sebagai fasilitator. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharap imbalan. Dalam penerapan segitiga restitusi diperlukan konsistensi waktu, tenaga, pikiran, dan ketulusan hati. Seorang guru diharapkan mampu memasuki relung hati murid sehingga hal-hal yang disampaikan terpatri. Penerapan segitiga restitusi mampu mengurangi praktek pemberian hukuman, menghakimi, bahkan pemberian imbalan bagi peserta didik. Terdapat 3 langkah pada restitusi atau kita kenal dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus yang pertama adalah siswa bertengkar. Ketika jam istirahat sekolah, siswa kelas 5 SDN Tawanganom 2 Magetan sedang bermain di halaman sekolah. Tiba-tiba Alsa dan Rofi terlibat perselisihan. Karena ingin sama-sama menang sendiri, akhirnya mereka sampai berkelahi. Hal ini menimbulkan kegaduhan yang menyita perhatian anak-anak lainnya. Perkelahian mereka akhirnya dipisahkan oleh teman mereka yang kebetulan juga bermain bersama di halaman sekolah. Saya sebagai pembina kesiswaan segera ke tempat lokasi perkelahian setelah ada laporan dari Restu. Saya meminta pada kedua anak tersebut ke ruang guru, sedang siswa yang lain diminta untuk melanjutkan aktivitas mereka di jam istirahat. Secara tertutup dan hanya bertiga, yaitu saya, Rofi, dan Alsa yang masuk ke ruang pembinaan di sekolah. Silahkan minum air putih ini dahulu agar kalian lebih rileks dan tenang. Pertanyaan yang pertama, apakah yang menyebabkan perselisihan kamu dengan Alsa, Rofi? Tanya saya mengawali pembicaraan. Pertanyaan yang sama pun ditanyakan kepada Alsa dan ternyata jawaban mereka berdua sama, yaitu perbedaan dukungan terhadap klub sepak bola. Selanjutnya saya menceritakan bahwa perbedaan dukungan adalah hal yang wajar dan biasa terjadi dalam segala hal. Menyukai olahraga dan mendukungnya itu juga hal yang baik dan dapat dijadikan sebagai dorongan semangat. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyikapi berbagai perbedaan dengan baik, positif, dan bermanfaat, ujar saya. Kemudian saya juga menanyakan kembali apakah tindakan mereka sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama pada saat awal tahun pembelajaran. Saya bertanya, bagaimana kalian berdua menyikapi tindakan tadi yang ternyata tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Alsa menjawab,
Saya mengakui kekeliruan saya, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Raffi pun berkata hal yang sama seperti Alsa. Selanjutnya, silahkan kalian untuk saling bermaafan dan berjabat tangan. Kedua anak tersebut melakukannya sebagai tanda mereka sudah mengakhiri perselisihannya tadi. Saya menanyakan, keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan sikap dalam menghadapi perbedaan pendapat? Raffi menjawab, kita harus menghormati pendapat teman yang berbeda dengan kita, Bu. Kita juga harus menghargai perbedaan pendapat itu, Bu, sahut Alsa. Apakah kalian akan mengulangi perbuatan ini tadi? Tanya saya. Tidak, Bu, sahut Alsa dan Raffi bersamaan. Apakah tindakan kalian selanjutnya setelah ini? Tanya saya lagi. Raffi mengawali menjawab, saya akan menahan marah saya dan memilih menghormati perbedaan pendapat, Bu. Saya akan membantu mengingatkan teman yang lainnya agar dapat menghindari perselisihan dengan teman, Bu, tambah Alsa. Akhirnya saya, Alsa, dan Raffi pun kembali ke ruang kelas masing-masing dan bersama untuk melanjutkan kembali kegiatan belajar mereka. Mengingat waktu istirahat sudah selesai dan waktunya proses pembelajaran. Kasus kedua adalah siswa merokok. Pada saat peringatan hari ulang tahun PGRI ke-77, diselenggarakan upacara bendera di alun-alun Kabupaten Magetan yang dihadiri oleh guru dari berbagai wilayah Magetan. Saya ditunjuk sebagai petugas pengibar bendera pada upacara bendera tersebut. Tentunya pada jam dan hari tersebut saya akan meninggalkan kelas. Kebetulan rekan guru di sekolah juga memiliki berbagai aktivitas masing-masing sehingga tidak memungkinkan untuk meminta tolong mengisi kelas 6. Akhirnya saya memberikan tugas berbasis proyek yang dikerjakan secara berkelompok kepada siswa kelas 6. Saya juga menyiapkan berbagai perangkat dan media yang akan dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Saya pun mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan mandiri sebelum berangkat mengikuti upacara bendera. Selang beberapa waktu, Pak Heri, guru olahraga yang sedang mengajar di lapangan, melihat ada kepulan asap yang keluar dari angin-angin dan jendela belakang kelas 6. Beliau pun menghampirinya dan ingin memastikan kejadiannya. Beliau kaget melihat ada dua siswa cowok, yaitu Fadil dan Irul, mengisap vape di pojok kelas. Pak Heri segera mengingatkan bahwa hal tersebut adalah melanggar peraturan sekolah. Beliau segera meminta vape yang dibawa oleh kedua siswa tersebut. Pak Heri pun menceritakan kejadian tersebut kepada saya setelah pulang dari upacara bendera di alun-alun. Saya menindaklanjuti laporan Pak Heri dengan segera menuju ke ruang kelas 6. Sesampainya di kelas, siswa kelas 6 sudah ramai dengan kejadian tadi. Harap tenang anak-anak, mari kita duduk di tempat kita masing-masing. Tolong semuanya sabar dan harap tenang. Silahkan bicara jika ibu minta untuk bicara ya. Mari kita bahas dan selesaikan bersama dengan baik kejadian tadi, pinta saya dengan pelan dan senyum. Anak-anak, apakah kalian tadi mengerjakan tugas yang ibu berikan? Iya, Bu, jawab hampir semua anak-anak bersamaan. Ada kejadian apa saja selama Bu Kris masih upacara bendera? Tadi Irul dan Fadil merokok, Bu, jawabkanku. Irul, Fadil, betulkah itu? Tanya saya. Iya, Bu, jawab Irul dan Fadil bersamaan. Kalian dapat vape dari mana? Saya menjualkan vape punya teman saya, Bu, jawab Irul. Saya melanjutkan pertanyaan dengan senyuman.
Apakah tindakan kalian tadi itu sudah betul? Irul dan Fadil menjawab bersama, "Tidak betul, Bu." Selanjutnya saya mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas dan mengaitkannya dengan penjelasan tentang kesehatan diri. Selaku wali kelas 6, saya menanyakan kembali apa saja keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Anak-anak kelas 6 pun menjawabnya dengan serempak dan bersama. Saya kembali mengajukan pertanyaan. Irul, Fadil, apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu, jawab Fadil. Irul ikut menjawab, saya mengakui kesalahan saya dan akan lebih mematuhi keyakinan kelas kita, Bu. Selanjutnya, pertanyaan saya, apa yang dapat kita perbuat terhadap keyakinan kelas yang telah kita sepakati, anak-anak? Melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, Bu, jawab Irul. Melaksanakannya dengan tanggung jawab, Bu, jawab siswa yang lain. Dari kasus tersebut kita tarik kesimpulan bahwa melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi siswa yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Segitiga restitusi dalam upaya penanganan permasalahan yang muncul pada siswa dilakukan melalui tahap menstabilkan identitas. Hal terbaik apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siswa dalam berperilaku baik pada teman sebaya maupun orang dewasa. Selanjutnya melakukan validasi tindakan. Siswa belajar untuk menemukan alasannya melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai dengan harapan. Tujuan apa yang diinginkan darinya ketika melakukan perilaku tersebut. Terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu apa yang dia yakini dan disepakati sebagai bagian dari komunitas di sekolah dan di kelasnya. Dalam praktek segitiga restitusi, seorang guru dapat mengambil posisi kontrol yang tepat, apakah sebagai teman, penghukum, membuat orang merasa bersalah, pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Untuk menumbuhkan budaya positif, posisi yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ketiga posisi ini membantu siswa untuk dapat menyuarakan hak dan keinginannya